Halo, nama saya Megi Panuburini dengan NIM 20120169. Di video kali ini saya akan mengerjakan proyek UAS mata kuliah komputasi bergerak. Di sini yang pertama adalah soal yang pertama adalah saya akan mereview sebuah layanan Diego yang bergerak dalam model bisnis iklan baris. Nah, yang pertama kita harus masuk ke situs website resminya dulu. Kita klik saja. Kita tunggu beberapa saat karena masih login. Oke, ini adalah tampilan awalnya. Kita log out dulu. Nah, di sini karena saya sudah punya akun, jadi jika teman-teman yang belum memiliki akun, maka teman-teman harus mendaftar dulu. Yang pertama, di sini kita harus pilih free saja, jangan premium. Lalu kita registrasi sekarang. Lalu di sini ada beberapa fitur yang harus diregistrasi untuk membuat akun baru, yaitu foto, biodata, dan juga privasi. Nah, setelah itu jika sudah mengisi semua biodata dengan baik, maka teman-teman silakan mengetik saja registrasi sekarang. Nah, karena di sini saya sudah membuat akunnya, maka saya tinggal login saja. Nah, di sini di fitur login sini kita harus memasukkan username-nya. Username-nya adalah Megi dan passwordnya. Oke, lalu kita masukkan passwordnya. Lalu kita login masuk. Oke, di sini tampilannya login berhasil. Oke, setelah itu di sini ada beberapa fitur yang sangat penting, yaitu Jubli Market, tukar tambah, dan ambil gratis. Nah, di sini karena saya sudah masuk ke akun saya, maka saya akan membuat atau mengupload barang-barang apa saja yang akan saya jual. Di sini kita masuk ke tokoku. Oke, setelah itu kita, di sini adalah tampilan akun yang saya buat atau akun saya. Lalu saya akan mengupload beberapa barang, yaitu kita masuk ke situs kelola Jubli, lalu kita tambahkan produk. Nah, di sini ada beberapa fitur lagi, yaitu saya harus mengupload gambar atau barang yang ingin saya jual. Kita klik browse. Di sini yang saya akan jual adalah sepatu Converse. Oke, gambarnya sudah muncul, maka saya harus mengisi data produksi Jublinya terlebih dahulu. Statusnya adalah baru. Oke, untuk status publisnya kita pilih saja publish. Kategori aksesoris. Untuk datanya aksesoris pria dan wanita. Jumlah itemnya 1. Satuannya kita klik lain-lain saja. Nah, di sini yang saya jual adalah sepatu Converse. Oke. Lalu harganya kita kasih 100 saja. Diskonnya adalah 10%. Harga minimalnya kita kasih 200. Saya kasih 200 saja. Lalu harga maksimalnya 150. Oke. Lalu jangan lupa harus isi deskripsi atau syaratnya. Di sini adalah barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Oke, maka tampilannya akan seperti ini.
Oke, setelah itu kita lanjut ke nomor 2 adalah dalam review layanan di atas kita harus memperhatikan kriteria apa yang perlu diuji. Nah, di sini yang pertama bagaimana penerapan domain dan situs apakah penerapan protokol keamanan. Domain situs adalah alamat yang akan mengantarkan orang ke suatu situs. Tujuan sebuah domain situs harus menerapkan protokol keamanan agar dapat terhindar dari kejahatan virtual atau cybercrime. Apalagi website dengan transaksi finansial di dalamnya seperti website e-commerce. Selain itu juga sangat berbahaya bukan jika data-data sebuah perusahaan pada website dicuri atau dihack dan diubah. Walaupun tidak berhubungan langsung dengan transaksi keuangan, maka dari itu sangat penting untuk memperhatikan dan mengutamakan keamanan website. Nah, penerapan keamanan pada domain situs adalah seperti ini. Yang pertama, gunakan SSL. Penggunaan SSL merupakan hal paling utama untuk membuat website aman. Penggunaan SSL akan nampak pada alamat domain website yang diawali dengan HTTPS atau dengan ikon gembok pada domain tersebut yang menandai bahwa koneksi antara browser dengan server website berjalan dengan aman dan terinskripsi. Website dengan inskripsi HTTPS telah ditandai Google sebagai website yang aman, sedangkan website dengan HTTP ditandai dengan not secure atau tidak aman. HTTPS merupakan singkatan dari Hypertext Transfer Protocol Secure. HTTP membuat website dengan transaksi keuangan seperti misalnya website e-commerce semakin aman dan datanya terinskripsi. Yang kedua, selalu update atau CMS website. Sangat penting untuk memastikan penggunaan versi CMS yang terbaru dan terupdate. Hal ini bertujuan untuk menghindari peretasan yang dilakukan hacker yang menggunakan metode hacking secara otomatis yang hanya dapat bekerja pada software yang sudah usang atau tidak pernah diupdate. Software yang sudah usang sangat mudah dihack dengan menggunakan bots yang melakukan scanning dan mencari secara tulis-menerus dan dibobol. Jadi pastikan untuk sesuai penggunaan CMS yang terbaru pada website Anda. Yang ketiga, perhatikan konfigurasi server. Pertama, Anda harus mengetahui apa saja jenis konfigurasi yang digunakan pada web server, misalnya Apache, Ninja, dan Microsoft iOS. Hal ini bertujuan untuk menerapkan pengaturan tertentu yang akan bekerja pada server sesuai dengan perintah untuk meningkatkan keamanan website. Web server ini merupakan software yang bekerja untuk web client supaya browser dapat menampilkan halaman dan data yang diminta. Yang berikut, gunakan satu situs untuk satu server. Web hosting dengan shared IP untuk beberapa website yang menggunakan satu lokasi IP address memang cukup populer. Namun sayangnya, hal ini malah dapat memicu risiko cybercrime yang lebih besar. Hosting 5 situs pada satu server jelas akan lebih berisiko dibandingkan menggunakan dedicated IP address, karena hacker dapat menemukan kelemahan satu situs dan dapat menyebar ke situs lainnya. Kerugiannya adalah data yang hilang, proses recovery yang membutuhkan waktu yang lama dan juga usaha. Data yang hilang, proses ini masih bisa terkena serangan lagi karena masih dalam satu circle IP address yang sama. Namun, jika menggunakan dedicated IP address, maka Anda dapat memastikan trafik yang menuju ke IP address terlebih dahulu hanya dengan masuk ke website Anda. Lalu yang berikut, ganti penggunaan default CMS. Setelah default CMS website memang mudah digunakan bagi pemula. Selain pengaturannya yang sederhana dan pengoperasiannya juga mudah dan cepat, namun hal ini berbahaya bagi keamanan website Anda. Default CMS sangat berbahaya untuk keamanan end user seperti yang kita ketahui serangan hacker dilakukan secara otomatis dan banyak yang default CMS Anda akan menghindar.
sejumlah serangan cybercrime pada website. Yang berikut, perhatikan akses user untuk file permission. File permission merupakan hak akses user dalam read, write, dan excited file di dalam website. Oke. Kita lanjut. Yang kedua, adakah contoh keamanan pada layanan Diogo? Untuk dimasuki, jelaskan fitur apa saja. Kita gunakan situs yang sudah ada. Kita ketik bagian sini. Oke, yang pertama kita harus membuka software security test yang terdapat di sini terdapat dua masalah, yaitu CMS dan kerentanan sidik jari. Kemudian untuk setidaknya versi komponen sidik jari sudah usang dan rentan. Nah, yang kedua di bagian sini, lihat di sini terdapat dua masalah, yaitu kebijakan pribadi dan keamanan website. Kemudian yang ketiga yaitu PC DSNN, dan yang keempat yang terakhir adalah header security. Baik, yang keempat atau bagian C, berikan masukan apa saja yang dibenahi, diupdate, dan disediakan atau yang harus diperhatikan dalam sistem Diego. Nah, di sini kita ketik saja fallback di link yang sudah disediakan. Oke, di sini. Oke, di sini ada beberapa fitur, yaitu kategori fallback. Di kategori ini ada saran dan masukan, kritik, lalu aduan dan komplain. Lalu perihalnya ini terserah kita mau isi apa saja. Lalu kita berikan saran. Nah, di sini saya akan memberikan saran dan masukan, yaitu sangat membantu. Tapi saya tidak simpan karena ada beberapa data kampus yang ada di dalamnya. Untuk yang bagian D, berikan juga salah satu tanggapan yang penting. Nah, menurut saya untuk meningkatkan kualitas keamanan pada website atau pada aplikasi Diogo ini, kita perlu memperketat fitur-fitur yang ada untuk meningkatkan kualitas keamanan website pelanggan. Nigosphere Nigas Hoster telah mengubah proteksi malware ke ilmu T360 untuk memberikan perlindungan. Oke, mungkin itulah selesai sedikit review dari saya. Sekian dan terima kasih.